Assalamualaikum adik-adik, jumpa lagi di kisah 25 Nabi. Sekarang Bunda Aiza mau dongeng kisah tentang Nabi Lut alaihi salam. Nabi Lut diutus untuk meluruskan akhlak masyarakat Sadom atau dikenal dengan masyarakat Sodom yang sudah sangat rusak. Masyarakat Sadom senang sekali berbuat kemaksiatan dan kemungkaran. Orang-orang yang kuat menindas orang yang lemah. Pencurian dan kejahatan sudah biasa dilakukan. Bahkan mereka tidak segan-segan mengganggu orang-orang yang bertamu jika mereka membawa barang-barang berharga. Selain itu, masyarakat Sadom adalah orang yang menyukai sesama jenis. Dalam setiap kesempatan, Nabi Lut berdakwah pada masyarakat Sadom. Nabi Lut mengingatkan masyarakat Sadom tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang wajib disembah. Dia juga mengingatkan masyarakat Sadom bahwa perbuatan mereka akan mendapatkan balasannya, baik di dunia dan akhirat kelak. Tetapi ternyata apa yang disampaikan Nabi Lut tidak pernah masuk ke dalam hati mereka. Masyarakat Sadom mulai merasa terganggu dengan dakwah Nabi Lut. Telinga dan hati mereka benar-benar telah ditutup rapat oleh bujukan syaitan. Dakwah yang dilakukan dengan ketekunan dan kesabaran itu benar-benar tidak ada berhasilnya. Membuat masyarakat Sadom sadar. Nabi Lut pun berdoa kepada Allah. Dia memohon agar masyarakat Sadom diberi pelajaran yang berharga. Suatu hari, ada 3 orang pemuda yang baru memasuki kota Sadom. Mereka bertemu dengan seorang gadis. "Nona, kami datang dari jauh. Bolehkah kamu menginap di rumahmu?" kata pemuda itu. "Maaf, saya harus meminta izin ayah saya dulu," kata gadis itu. "Silahkan, kami sangat membutuhkan tempat untuk tinggal." Lalu, gadis itu pun pulang ke rumahnya meminta izin kepada sang ayah, yaitu Nabi Lut alaihi salam. Nabi Lut bingung apa yang harus dilakukannya. Dia menyadari bahaya yang akan dihadapi jika tamu-tamu itu diketahui oleh masyarakat Sadom. Tetapi mereka adalah tamu yang harus dihormati. Akhirnya, dia menerima mereka. Mereka dipersilahkan datang ke rumahnya ketika hari sudah gelap gulita. Setibanya di rumah Nabi Lut, para tamu dipersilahkan untuk beristirahat. Lalu, Nabi Lut berpesan kepada istri dan kedua putrinya, "Jagalah rahasia tamu kita. Jangan sampai bocor kepada masyarakat Sadom," kata Nabi Lut. Istri dan kedua anaknya mengangguk, tetapi diam-diam istri Nabi Lut berkhianat. Dia membocorkan rahasia pada masyarakat Sadom. Sesuatu yang dikhawatirkan Nabi Lut pun terjadi. Keesokan harinya, berbondong-bondong orang datang ke rumah Nabi Lut. "Hai Lut, buka pintunya. Kami ingin bertemu dengan tamu-tamumu," kata salah seorang kaum Sadom. Nabi Lut panik. Dia malu sekaligus khawatir dengan keselamatan tamu-tamunya. Desakan orang-orang semakin keras. Mereka menggedor-gedor pintu masuk rumah dengan keras hingga pintu berguncang. "Wahai tamuku, maafkan aku karena tidak bisa melindungi kalian. Mereka pasti akan menghancurkan pintu dan masuk," kata Nabi Lut kepada tamunya. "Jangan khawatir wahai utusan Allah. Kami adalah malaikat yang diutus Allah untuk memberikan azab pada kaum Sodom atau kaum Sadom. Biarkan mereka masuk," kata tamu Nabi Lut yang ternyata adalah malaikat. Lalu pintu masuk pun dibuka. Seketika orang-orang berhamburan masuk ingin melihat ketampanan dari tamu-tamu Nabi Lut. Tapi ke dalam rumah mereka nggak bisa melihat apa-apa. "Hai, kenapa jadi gelap? Ada apa ini?" kata salah seorang kaum Sadom. "Aduh, jangan menabrakku," kata yang. Tiba-tiba keadaan menjadi kacau karena orang-orang yang masuk ke dalam rumah telah dibutakan matanya. Mereka saling bertabrakan satu sama lain. Malaikat pun memberitahu Nabi Lut untuk segera pergi bersama keluarganya karena azab akan segera diturunkan di masyarakat Sadom. Nabi Lut pun pergi bersama keluarganya, meninggalkan rumah. Sementara itu, istri Nabi Lut berjalan pelan di belakang suaminya dengan tetap melihat ke belakang. Dia sepertinya tidak percaya dengan perkataan malaikat.
dia masih merasa berat berpisah dari kaumnya. Tiba-tiba gempa dahsyat yang kuat dan hebat terjadi. Angin kencang dan hujan batu berhamburan. Masyarakat Sadum pun hancur lebur diterpa azab Allah yang sangat keras.